Beliau bukan saja seorang akademisi, ya, bukan sebatas seorang yang membangun sebuah institusi riset yang ternama. Beliau ini menempatkan urutan kelima karena kita pandang konsisten dalam konteks untuk dari seorang yang cakap ya dengan retorika politik atau retorika komunikasi politik yang kiprah beliau, eksistensi beliau di dunia hukum dan politik ya, ketatanegaraan, sehingga beliau piawaikan inkonsistensi dalam konteks mengajukan hal-hal yang sifatnya beliau yakini sendiri ya. Sekali lagi ini versi omon-omon ya, tetapi sekali lagi tetap dalam nuansa kekritisan kita untuk melihat bahwa saat mana Bang Refli Harun bisa dipercayai dan saat mana bisa diragukan ya. Di urutan yang ketiga, nah di urutan yang ketiga ini kita meletakkan namanya Bang Rocky Gerung ya. Jadi ini adanya ruang media sosial, beliau kembali naik daun dengan rajin memposting kritikan-kritikan terhadap Pak Jokowi sampai pada yang diangkat, dimartabatkan oleh Pak Jokowi, lawan masang badan ya bagi Pak Jokowi dan benar-benar ya protek terhadap Pak Jokowi. Ya hanya saja ketika dia punya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Nah, ini ada warganet nih yang melis musuh Pak Jokowi, tapi versi omon-omon ya, di ruang media sosial. Yang paling pertama itu adalah seseorang yang begitu. Mari kita simak saja versi musuh Presiden Jokowi versi omon-omon ini dari seorang warganet. Siapa saja? Mari kita simak videonya. Let's go. Kembali kepada persoalan 5 besar ya, topik kita adalah 5 besar Jokowi enemy ya. 5 besar musuh dari Jokowi versi omon-omon, versi omon-omon sosial media. Bukan versi yang dirilis dan dibasiskan pada hasil riset mendalam dan terukur, tetapi berbasis pada amatan dan perasaan saja. Jadi konten ini sungguh tidak dapat dijadikan sebuah referensi yang nilainya adalah akademik atau ilmiah ya. Jadi ini hanya versi omon-omon sosial media, versinya bukan partai politik. Di urutan kelima ya, saya ya di sini bukan partai politik, meranking adalah Bang E.F. Seppuloh. Nah, ini menarik ya, karena Bang E.F. Seppuloh ini adalah salah seorang periset handal ya, konsultan politik yang tentu memiliki nama besar dan segudang pengalaman, karena beliau bukan saja seorang akademisi ya, bukan sebatas seorang yang membangun sebuah institusi riset yang ternama dan sudah banyak melahirkan atau menggolkan kontestasi kekuasaan di level nasional dan tentu level daerah atau regional. Dan beliau ini menempatkan urutan kelima karena kita pandang konsisten dalam konteks untuk menghadirkan sebuah serangan-serangan ya, serangan-serangan kepada Pak Jokowi ya, konsisten untuk mencoba untuk membangun framing ya dalam pendekatan yang menurut saya dari seorang yang cakap ya dengan retorika politik atau retorika komunikasi politik yang handal ya, seperti itu. Dan sampai hari ini konsisten. Saya kira Bang E.F. Seppuloh juga banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya, sekalipun juga ada bias-biasnya ya. Jadi silakan saja teman-teman mencoba untuk ngulik tentang performa beliau di ruang media sosial. Kemudian di level yang berikutnya ya, di ranking keempat. Di ranking keempat itu ada Bang Refli Harun. Nah, ini Bang Refli Harun ini juga tentu mirip 11-12 dengan Bang E.F. Seppuloh, karena kiprah beliau, eksistensi beliau di dunia
hukum dan politik ya, ketatanegaraan, sehingga beliau piawai di dalam rangka untuk memainkan sebuah narasi-narasi yang kadangkala memang basisnya adalah interpretasi konstitusional yang rasional ya, tapi di lain pihak memang juga kadang-kadang menunjukkan inkonsistensi dalam konteks mengajukan hal-hal yang sifatnya beliau yakini sendiri ya. Sekali lagi ini versi omon-omon ya, bukan versi kajian ilmiah, tapi sejauh amatan mata memandang, pikiran meresap atau apa ya, pikiran mencerna apa yang disampaikan performa Bang Refil Harun. Tetapi saya rasa Bang Refil Harun ini banyak juga hal-hal yang positif ya yang beliau sampaikan yang bisa kita pelajari. Tetapi sekali lagi tetap dalam nuansa kekritisan kita untuk melihat bahwa saat mana Bang Refil Harun bisa dipercayai dan saat mana bisa diragukan ya, bahkan saat mana kita perlu membelakangi pikiran beliau dan kemudian mencari landasan atau pijakan pada pikiran-pikiran yang lain. Ya, tapi saya salut dengan Bang Refil Harun dan juga Bang Epsopulo yang juga hari ini masih saya anggap sebagai sebuah guru yang ya dengan kebebasan beliau tentu kita perlu hargai. Di urutan yang ketiga, nah di urutan yang ketiga ini kita meletakkan, nah ya namanya Bang Rocky Gerung ya. Jadi ini versi bukan on the spot, tapi versi omon-omon, bukan partai politik, sebagai Jokowi enemy ya. Mengapa kita tempatkan Bang Rocky Gerung sebagai Jokowi enemy di ranking ketiga? Ya tentu eksistensi beliau yang seorang filsuf yang memang rupanya memiliki varian mazhab yang memang berbeda dari apa yang kita pelajari dalam konteks kurikulum belajar filsafat tentang cinta pada kebenaran ya, bukan hanya bagaimana mengejar kebenaran itu, tetapi bagaimana kita menghasilkan filsafat itu. Nah, kelihatannya Bang Rocky Gerung ini kita tempatkan ini menarik karena mampu menyihir publik, menghipnotis publik, seterusnya generasi-generasi yang ingin bermimpi untuk menjadi seorang pemikir-pemikir kritis itu memuja-muja, mengidolakan beliau sebagai seorang yang ya berani, sebagai seorang yang berani melawan ya pemerintah, kekuasaan, menggonggong ya dan seterusnya, menerjang ya, sekalipun itu kita tahu beliau tetap rasional ya. Nah, kemudian di level yang kedua ya, ranking yang kedua ini ya sebenarnya hampir ditempati oleh Bang Rocky Gerung, tetapi kelihatannya kita masih memberi tempat podium ya sebagai musuh Pak Jokowi secara politik ya, bukan musuh dalam konteks secara apa kekerasan apa, tapi bicara tentang di arena panggung politik ya, diskursus politik ya. Nah, beliau adalah Profesor Amin Rais. Nah, mengapa kita tempatkan pada posisi yang kedua? Karena memang adalah konsistensi beliau dan pengalaman beliau dalam konteks perpolitikan di Indonesia, pernah menjabat sebagai seorang ketua MPR ya, bahkan menjadi elit-elit PAN di era awal-awal PAN kemudian eksis, dan sampai hari ini beliau masih setia di dalam rangka betul-betul membangun sebuah ya alur serangan yang linear ya tertuju kepada Pak Jokowi. Jadi ini loyalis anti Jokowi ya. Ada juga loyalis anti Jokowi. Artinya beliau sebagai pengkritik yang konsisten ya. Konsisten sekalipun harus menggunakan diksi-diksi yang menurut saya sudah tidak mencerminkan lagi karakter ya seorang profesor atau guru besar. Andai kata saja beliau baru saja belum menyandang gelar sebagai seorang guru besar, saya yakin bahwa gelar guru besarnya itu pasti tidak akan pernah bisa disandang, karena tentu ada etika yang harus dikedepankan ya, karena sudah tidak ada lagi capaian-capaian puncak setelah guru besar yang nggak ada ya. Mungkin yang ada adalah turun ya kalau bicara tentang anti klimaks ya. Jadi sudah pada titik yang paling maksimum dan beliau melandai ya. Tetapi berkah adanya ruang media sosial, beliau kembali naik daun dengan rajin memposting kritikan-kritikan terhadap Pak Jokowi,
sampai pada tingkat yang saya quote penggunaan diksi-diksi yang sangat ekstrim ya. Jadi ini kita tempatkan beliau sebagai lawan politik atau musuh politik Jokowi pada ranking yang kedua. Nah, ini yang paling akhir. Tentu teman-teman tidak sudah bisa menyangka karena nama beliau sering disebut-sebut di akhir pekan ini. Sepekan ini dia adalah Profesor Mahfud MD. Nah, mengapa kita tempatkan beliau sebagai the first enemy for Pak Joko Widodo ya? Karena kehadiran beliau yang dulu adalah seorang yang diangkat, dimartabatkan oleh Pak Jokowi menjadi seorang loyalis dalam memproteksi ya dan melawan, memasang badan ya bagi Pak Jokowi dan benar-benar ya protek terhadap Pak Jokowi. Ya hanya saja ketika beliau punya kesempatan untuk menjadi seorang kandidat presiden, beliau mulai bocor halus katanya, bukan bocor halus, mulai mengalami sebuah perubahan paradigma di dalam memandang Pak Jokowi ya, tuan yang dia layani, sign quote ya, presiden yang dia layani, yang dengan penuh kesetiaan dibeles mati-matian dan sekarang berusaha untuk dihancurkan mati-matian oleh narasi-narasi yang dibangun di berbagai kanal media, sosial media. Karena itu teman-teman, ini adalah 5 versi ya, 5 tokoh Jokowi enemy dalam versi omon-omon ruang media sosial, bukan partai politik. Ya, seperti itulah sobat-sobat ngabarin kabar. 5 urutan teratas enemy Pak Jokowi. Artinya mungkin ini omon-omon aja. Mereka itu memang sangat rajin lah mengkritik keras. Bukan lagi kalem, keras. Tapi ada beberapa lagi sih menurut gue ya. Mungkin itu yang ke 6, 7, 8, 9, 10 kali. Itu ada Prof. Ikar, Faisal Asegaf, Deddy Sitorus. Nah itu nama-nama paten juga itu. Yang rajin banget itu. Kritiknya keras. Iya. Ada banyak sebenarnya. Ferry Apsari belum, ya kan? Ya itulah. Kita perlu ingat-ingat aja orang-orangnya itu mereka. Ntar setelah pemerintahan baru bagaimana tuh. Tapi dari beberapa orang ini ya mereka sekarang ini rata-rata memuji Prabowo ya dan memaki Pak Jokowi. Entah maksudnya apa. Tapi yang pasti bukan minta jabatan. Jilat aja kali. Tapi nanti sih ya nggak mungkin akan begini lah. Dari 2014 sampai 2024 ini televisi itu kan rajin banget. Banyak orang yang diuntungkan dengan membicarakan Presiden Jokowi. Termasuk gua lah itu. Nggak perlu kita nafikan itu. Ya, bagaimana nih menurut sobat-sobat sekalian? Berikan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.